Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan. Saya dari Prodi Manajemen. Kali ini saya akan membahas tentang self concept dalam mata kuliah Estetika Humanisme. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Aditya M. Maheswara, Shum MS. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang apa itu self concept dan kenapa mengenal diri sendiri itu penting dalam hidup kita. Sebelum kita membahas lebih jauh, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan self concept? Secara sederhana, self concept adalah cara kita melihat dan memahami diri kita sendiri. Misalnya, kita melihat diri kita sebagai orang yang percaya diri, atau orang yang pemalu, atau orang yang pekerja keras, atau orang yang mudah menyerah, atau mungkin orang yang suka membantu orang lain. Jadi, self concept bukan hanya tentang bagaimana penampilan kita, tapi juga tentang bagaimana kita melihat kemampuan kita, sifat kita, kelebihan dan kekurangan kita secara keseluruhan. Lalu kenapa self concept itu penting? Karena cara kita melihat diri sendiri bisa mempengaruhi cara kita bertindak. Kalau kita menganggap diri kita mampu, biasanya kita akan lebih berani mencoba. Sebaliknya, kalau kita terus menganggap diri kita tidak mampu, kita bisa menjadi takut mencoba, bahkan sebelum memulainya. Self concept juga terbentuk dari banyak hal. Bisa dari keluarga, teman, lingkungan, pengalaman, pendidikan, dan juga dari apa yang kita lihat di media sosial. Contohnya, ketika kita pernah gagal, kita bisa saja berpikir bahwa kita memang tidak mampu. Padahal sebenarnya kita hanya sedang mengalami kegagalan. Gagal melakukan sesuatu bukan berarti kita adalah orang yang gagal. Menurut saya, ini hal yang penting untuk kita pahami. Karena terkadang kita terlalu cepat memberikan penilaian kepada diri sendiri. Kita melihat orang lain sudah berhasil, lalu kita merasa tertinggal. Kita melihat orang lain lebih pintar, lalu kita merasa kurang. Padahal kita tidak tahu proses yang sudah mereka lalui. Setiap orang punya kemampuan dan waktunya masing-masing. Jadi menurut saya, memiliki self concept yang baik bukan berarti kita harus selalu merasa kita tahu apa kelebihan kita tahu apa kekurangan kita, dan yang paling penting, kita tahu apa yang masih perlu kita perbaiki. Misalnya, kalau kita merasa kurang percaya diri, bukan berarti kita harus menerima keadaan itu selamanya. Kita bisa mulai dari hal kecil, berani berbicara, berani mencoba, berani menerima kesalahan, dan terus belajar dari pengalaman. Dengan begitu, kita tidak hanya mengenali kita, tapi juga terus mengembangkan diri. Menurut saya, self-concept bukan tentang menjadi sempurna. Self-concept adalah tentang memahami siapa diri kita sekarang. Menerima diri kita, dan terus berusaha menjadi lebih baik. Karena kalau kita tidak mengenal diri sendiri, kita akan lebih mudah mengikuti standar orang lain. Kita mengejar sesuatu hanya karena orang lain memilikinya. Padahal belum tentu kita itu benar-benar menginginkan. Jadi, sebelum kita sibuk membandingkan diri dengan orang lain, mungkin kita perlu berhenti sebentar dan bertanya kepada diri sendiri, sebenarnya kita ingin menjadi seperti apa? Menurut saya, pertanyaan sederhana itu penting karena ketika kita mulai mengenal diri sendiri, kita jauh lebih tahu apa yang kita mau, apa yang kita mampu, dan apa yang masih perlu kita perbaiki. Kita juga jadi tidak terlalu mudah mengikuti apa yang dilakukan orang lain. Kita bisa punya tujuan sendiri tanpa harus membandingkan diri dengan orang lain. Mungkin hari ini kita masih punya banyak kekurangan. Mungkin kita juga belum menjadi seperti yang kita inginkan. Tapi bukan berarti kita tidak bisa berubah. Selama kita masih mau belajar, mencoba, dan memperbaiki diri, menurut saya itu sudah menjadi bagian dari proses untuk berkembang. Karena pada akhirnya, kita tidak harus menjadi seperti orang lain. Kita hanya perlu menjadi versi yang lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Kalau dari pengalaman saya sendiri, self-concept membuat kita lebih sadar bahwa setiap orang punya proses masing-masing. Kita tidak bisa menyamakan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Ada orang yang mungkin lebih cepat mencapai sesuatu, dan ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama. Menurut saya, itu bukan masalah. Yang penting adalah kita tahu kemana kita ingin berkembang dan mau menjalani prosesnya. Kita juga tidak harus selalu merasa percaya diri setiap saat. Ada kalanya kita merasa ragu, takut, atau merasa kurang. Menurut saya hal itu wajar. Yang penting jangan sampai perasaan tersebut membuat kita terhenti untuk mencoba. Karena dengan mencoba, kita bisa mengetahui kemampuan kita. Dengan gagal, kita bisa belajar, dan dengan belajar, kita bisa berkembang. Jadi menurut saya, mengenal diri sendiri adalah salah satu langkah awal untuk menentukan bagaimana kita ingin menjalani kehidupan ke depan. Bukan untuk menjadi seperti orang lain, tapi untuk mengetahui siapa diri kita dan ingin menjadi seperti apa ke depannya. Itu adalah pandangan saya mengenai self-concept. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.